Wah, apa nih? Kayaknya ini kemungkinan adalah daily driver baru gua. Kalau ngelihat spesifikasinya, ini adalah sebuah laptop dengan sertifikasi Intel Evo tapi punya CPU gaming. Kok bisa? Nah, kenalin, ini dia Acer. Acer yang manakah ini? Wah, ini shipping boxnya udah gua lepas dan oh my god. Udah kelihatan ya kalau di sini tuh ada tulisan VESA Certified HDR. Kita cek dulu apa yang kita dapetin. Charger dengan ujungnya USB Type-C. Ujung USB Type-C, jadi lumayan oke karena kita bisa nggak menggunakan charger ini, kita bisa pakai charger yang lain aja. Nice. Ya, kalau kalian punya gallium nitride charger dengan kapasitas pengecasan 100 watt. Nah, bisa tuh digunakan tuh. Ini maksimal 100 watt. Oke, kita dapat buku petunjuk, kartu garansi, dan juga ada sebuah amplop yang nggak harus gue buka lah ya. Ini adalah Acer Swift 3 OLED SF314 Strip 71 dari Acer. Laptop ini ditenagai sama Intel i5 12500H dengan dual channel 16GB LPDDR5 RAM. Dengan display OLED 14 inci beresolusi 2,8K. Finishingnya juga enak buat disentuh. Touch-nya tuh kayak bahan satin gitu ya, enak, lembut. Ini warnanya emas, meskipun nggak rose gold, tapi lebih ke emas. Tapi ada semburat pinknya sedikit. Ini kenapa udah ada hitam-hitam dikit ya, kena tangan gue ya. Kita akan buka langsung. Set. Wong. Oh enggak. Itu laptop yang lain. Mohon maaf. Look at that screen. Layarnya ini OLED pisan. Layarnya mind blowing banget ya. Kalian bisa lihat layar di sini itu. Wow, ini ciri khas OLED banget tuh kayak begini tuh. Warnanya gonjreng ya. Oke. Wow. Cool. Meskipun warnanya gonjreng, tapi dia nih punya finishing yang glossy ya, untuk memaksimalkan ketajaman warnanya. Karena kalau finishingnya itu nggak glossy, alias matte, itu biasanya ketajaman warnanya jadi agak berkurang ya. Wah, ini keren. Asli, ini bagus. Bezel dari layarnya sendiri ini terasa sangat tipis di bagian kanan dan kiri, dan juga di bagian bawah ini terasa tipis banget. Meskipun di bagian atas ini agak tebal untuk mengakomodasi kamera di atasnya situ. Jadi webcamnya ada. Nggak usah khawatir kalian takut nggak punya webcam, karena ini adalah laptop Intel Evo yang pastinya dia juga akan mendukung Microsoft Windows Hello. Dan ngomong-ngomong soal Windows Hello, di sini di tombol powernya ini yang ada di sebelah sini itu juga sekaligus sebagai fingerprint scanner. Jadi kalian nggak usah khawatir ada yang masuk ke dalam laptop, karena kalian bisa kunci dengan fingerprint scanner aja. Untuk buttonnya sendiri, keyboardnya gimana rasanya? Oke, lumayan berasa mushy, blek-blek gitu ya, meskipun bukan yang paling satisfying, tapi travel distance-nya tuh pas gitu loh. Jadi berasa kita ngetik ke dalam nggak terlalu mepet kayak keyboardnya MacBook. Jujur aja ini juga lumayan enak untuk kita pakai. Mirip rasanya kayak keyboardnya Logitech tuh. Keyboardnya ini feels buat ngetiknya mirip banget sama Logitech MX Keys. Hanya saja Logitech MX Keys ini punya travel distance yang sedikit lebih jauh ketimbang si keyboardnya Acer ini. Tapi overall kalau kalian yang suka menggunakan si MX Keys atau MX Keys Mini ini, pastinya akan suka menggunakan keyboard dari si Acer Swift 3 ini. Oke, I'm a little bit concerned soal ini. Lubang ventilasi pembuangan udaranya yang mengarah ke arah layar. Jadi dia ada di sisi sebelah sini. Which is langsung nyembur, kalau dia panas tuh nyemburnya ke arah layarnya. Dengan layar yang OLED pastinya akan agak sedikit beresiko burn in lebih tinggi. Tapi I don't know, mungkin Acer punya proteksi lebih, tapi yang jelas tidak dijelaskan proteksi layar terhadap si ventilasinya ini. Kalau kita tutup, ventilasinya masih kelihatan, jadi masih tetap bisa kebuang ke arah sini. Jadi buat kalian yang punya setup kerja di rumah itu dengan laptop, gue menyarankan untuk kalian tetap buka aja laptopnya, atau kalaupun mau ditaruh sebagai dengan docking system, itu kalian harus tutup. Kalau mau diberdiriin, pastikan pembuangannya ini itu
aman, nggak ketutupan, karena udara panas akan keluar dari sini. So, itu hanya untuk menjaga supaya laptop kalian aman dan awet ya, nggak cepet rusak. Dari tampilan fisik yang kelihatan dari si Acer Swift 3 ini, emang yang paling amazing itu layarnya ya. Layarnya ini punya resolusi 2,8K OLED panel dengan DCI-P3 100% dan sRGB juga 100%, which is sangat cocok buat kalian yang emang pengen menggunakan laptop ini untuk desain grafis atau buat ngedit video, coloring video, foto editing. Itu cocok banget karena akurasi warnanya yang udah oke. Di mata juga enak ya, karena ya ini adalah layar OLED, nggak bakal salah lah sama layar OLED. Tampilan paling cerahnya tuh segini cerah, jadi tadi tuh belum gue cerahin, gokil. Itu tadi tuh dim banget kayak begini. Kalau gue cerahin sampai ke 100%-nya, itu kayak begini. Karena dia juga udah punya kecerahan layar itu sampai dengan 400 nits, dan dia punya HDR juga. Dengan resolusi 2880 x 1800 pixel, ini yang akan kalian dapetin kalau kalian nonton video Full HD di laptop ini. Tampilannya kayak begini, Pak. Look at that, oh my god. OLED-nya tuh nggak bohong ya. Black levelnya itu tinggi, hitam tuh hitam. Karena OLED itu nggak menggunakan lampu untuk penerangan di latar belakang. Jadi ketika hitam, maka pixelnya itu beneran mati dan emang ngasih warna yang beneran hitam. Untuk nonton kayak gini nih, Ring of Power di Amazon Prime Video, ini bakalan enak banget ya. Oke, dan yang ketinggalan itu adalah untuk input-outputnya yang lupa gua omongin. Di bagian sebelah kiri ini kita dapetin Thunderbolt 4 2 biji. Yes, ini udah menggunakan Thunderbolt 4 dan juga ada HDMI dan juga ada sebuah USB Type-A 3.2 Gen 1 yang always on di sini. Untuk di bagian kanannya ini kelihatan ada satu buah lubang untuk audio combo, headset dan juga mic, juga sebuah lubang port USB Type-A 3.2 Gen 1, ada lampu indikator juga, dan juga ada lubang gembok alias Kensington lock. Untuk trackpadnya sendiri, gue bisa bilang ini adalah salah satu trackpad untuk laptop Windows yang oke punya, tapi untuk selera gue dan penggunaan gue ini tuh kurang besar, masih agak kecilan. Trackpadnya ini terbuat dari Ocean Glass ya, bahasanya Acer tuh Ocean Glass, yaitu adalah kaca hasil daur ulang dari sampah-sampah kaca yang ada di laut, which is very good. Tapi cakep secara tampilan aja nggak penting dong kalau dia dengan Intel i5 12500H, laptop ini bisa dapetin angka 1583 di 3D Mark Times Pi. Dengan grafik skornya ada di 1384 dan CPU skornya ada di 8656. Memang sepertinya ini bukan laptop untuk gaming meskipun dia menggunakan CPU yang udah cukup mumpuni. Gimana dengan Cinebench? Cinebench R23 juga gua cek di sini, hasilnya ada di angka 9.938 poin untuk multi-core dan 1.668 poin untuk CPU single core-nya. Dan ini masih oke lah, masih bagus banget untuk sebuah laptop Intel Evo dengan grafik Intel Iris. Untuk Shadow of Tomb Raider, gua akan coba run benchmarknya di settingan low dulu aja, karena dia tidak memiliki discrete GPU, hanya menggunakan Intel Iris Xe aja. Nih Tomb Raider di settingan low aja tampilannya enak ya, secara tampilan di layar OLED ini ya. Meskipun untuk frame rate-nya kita tunggu sampai dia selesai benchmarking. Nah, hasilnya udah keluar dan kita dapetin average FPS-nya ada di angka 20 aja untuk Shadow of the Tomb Raider. Well, ketika gue cobain Apex Legends juga ini bisa berjalan dengan cukup oke ya, meskipun yang gue tampilin ini adalah ketika kita coba untuk latihan ya. Ini firing range aja, bukan pertandingan beneran. Tapi gue udah pernah nyobain main Apex Legends beneran di laptop ini dan semuanya berjalan dengan sangat oke, luar biasa, bagus sekali ya. Kita akan coba ambil dan ngetes suaranya itu kayak gimana ya. Ini adalah suara yang dihasilkan. Menurut gue ini suara yang cukup kenceng ya dari downfiring speakernya, meskipun lack of bass-nya itu berasa ya. Tapi separasinya, audionya kanan kirinya itu lumayan oke. Ya, this is not a laptop meant to be used for gaming ya. Emang bukan buat gaming, tapi untuk main Apex Legends aja sih
Bisa banget, apalagi kita dimanjain sama layarnya yang OLED ini. Wow. Oke, nice. Setelah gue pakai untuk bermain Apex Legends, Tomb Raider, dan juga benchmarking dengan 3D Mark serta Signbench juga masih oke loh. Suhu di bagian ventilasi exhaust-nya ini ada di angka 40-an derajat Celcius aja ya. Dan di bagian keyboard emang agak terasa sedikit lebih panas di sisi sebelah sini. Dan sebelah sini justru lebih adem ya. Mungkin CPU-nya adanya di sebelah sini nih. Tapi untuk yang palm di sini ini nggak berasa panas. Yang kanan lebih adem, yang kiri emang agak sedikit lebih hangat ketimbang yang kanan. Well, ini adalah hasil perekaman kamera untuk Acer Swift 3 dengan webcamnya ini punya temporal noise reduction. Kalian bisa lihat kalau hasil kameranya ini bagus untuk sebuah ukuran webcam laptop. Nice. Coba gue pakai begini. Oh, cool. Wow, wah, cakep nih, Pak. So, menurut gua ini agak no-brainer ya untuk menjadikan laptop ini sebagai laptop daily driver buat kalian yang kerjanya nggak terlalu berat. Apalagi masih bisa buat dipakai main game tipis-tipis dengan form factor yang juga tipis. Ini tipis ya. Begitu dengan gua, kerjaan gua yang kalau mobile itu biasanya kebanyakan untuk ngetik-ngetik, untuk ya main sosial media atau bahkan main game tipis-tipis. Di Acer Swift 3 ini bisa banget sebenarnya. Ini bisa jadi daily driver material buat banyak orang. Kalau kalian ngerasa GPU-nya itu kurang kuat, kalian harus ingat kalau di sebelah kiri ini juga udah dikasih Thunderbolt 4. Jadi ya sangat mungkin kalau kalian mau ngasih external GPU. Oke, itu aja video kali ini tentang Acer Swift 3 terbaru ya. Acer Swift 3 OLED dari Main Lagi. Mudah-mudahan bisa ngebantu buat kalian yang lagi nyari laptop, apalagi warnanya unyu-unyu kayak gini, desainnya tipis, nggak terlalu berat juga. Dari Acer, harganya pun itu ramah di kantong. That's it, gue Dian dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.